Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Desan Aziz. Nah, kali ini saya sedang bersama Mas Tulus Wahyudi. Beliau kadang setia hati terlatih dari Karanganyar. Iya, dari cabang Karanganyar. Cabang Karanganyar. Mungkin sebelumnya Mas Tulus bisa perkenalan, maksudnya dulu bisa kenal Esa itu dari mana, Mas? Gimana ceritanya? Ini ngulas masa lalu ya. Ya, dulu awalnya saya enggak sama sekali enggak tahu ya. Jadi dari SMP itu baru mulai latihan. Nah, pada waktu itu diajak temen satu sekolah, diajak kemudian latihan gitu. Enggak tahu latihannya apa. Diajak tiap hari Jumat dan Selasa pada waktu itu ya. Diajak, kemudian ya ikut-ikut aja, izin sama bapak boleh, tapi dengan syarat tidak boleh untuk nakal dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kita latihan. Berapa kali pertemuan itu baru dikenalkan sama pelatihnya itu. Jadi baru, Dek, ini yang kamu ikuti namanya Persatuan Silat Terlatih gitu. Oh, sebelumnya itu nggak tahu? Nggak tahu, silat gitu aja? Iya. Dari kecil pengen belajar silat karena senengnya nonton apa itu kolosal gitu kan, kungfu gitu. Akhirnya waktu SMP itu nggak tahu kalau di sekolah saya ada ekstrakurikuler silat juga, makanya diajak teman itu ikut aja. Tahun berapa berarti itu, Mas? Itu tahun 99. Ya, 99 kami mulai latihan. Setelah beberapa kali pertemuan itu baru dikenalkan, Dek, ini namanya ini. Ya, jadi dulu itu enggak seperti apa ya, enggak sembarangan, Dek, ayo melu Esa Terlatih, enggak. Bahkan kami yang mau ikut latihan saja dulu karena memang belum terkenal ya. Pada waktu itu di Karanganyar itu masih sepi, jadi ada silat saya ikut. Nah, baru dikenalkan lah namanya Esa Terlatih. Dan dulu enggak ada bayangan, oh ternyata orang Esa Terlatih banyak. Kemudian sering ada tawuran dan sebagainya, itu sama sekali tidak tahu. Jadi memang saya cuma senang silat, kemudian ada kesempatan untuk latihan, saya latihan. Jadi pada waktu itu kelas 1 SMP ya, jadi baru masuk berapa bulan itu, 1 bulan mungkin masuk. Terus selesainya di tahun 2003. 2003? Iya. 2003 dari 9. Berarti 4 tahun. Berarti kelas berapa itu udah? Itu SMA? Sudah lulus ya. Sudah lulus SMP, kemudian baru pengesahan. Dan di teman-teman saya yang badannya udah gede-gede, saya dulu kecil, paling kecil, itu ditinggal. Ditinggal karena belum cukup umur pada waktu itu ya. Badannya kecil, belum cukup umur, akhirnya yang 2002 itu teman-teman latihan kami disahkan. Ada beberapa orang itu disahkan. Kemudian ya enggak ada dari pelatih itu, Dek, kamu nggak tak sahkan dulu, sahkan besok, enggak ada, sama sekali enggak ada. Betul, yang lain disahkan. Yang ditinggal memang enggak ada yang enggak ada diberitahu besok disahkan atau kapan disahkan, enggak ada. Jadi kami dulu memang enggak ada kok janjeni siswa jadi warga, itu enggak ada sama sekali. Bahkan pengesahan apa itu juga enggak tahu. Terus kemudian perjalanannya hingga akhirnya bisa naik ke Trap 2 itu pernah belajar sama siapa aja itu, Mas? Gitu. Jadi untuk perjalanannya ya 15 tahun ya. Dari 23 ke 2018. 15 tahun, dan itu ternyata pas memenuhi syarat organisasi. Nah, karena untuk tingkat 2 harus pengabdian 15 tahun. Jadi selama disahkan sampai sekarang, nah itu masih tetap aktif ngelatih, tetap kemudian ngelatih di cabang juga, ngelatih di subrayon, rayon gitu. Jadi pada waktu itu di Karanganyar belum ada tingkat 2-nya. Sampai tahun 2018 itu belum ada tingkat 2. Dan kami belajar ke senior cabang yang pertama itu, tapi materi ya hanya sekedar itu saja. Maksudnya tidak ada pendalaman, hanya oke loh materi ini, senam, jurus dan sebagainya itu. Selesai. Kemudian di tahun 2014 saya pertama kali ketemu Kang Mas Abbas. Ya, ini salah satu
yang saya ambil ilmunya untuk pendalaman khususnya itu dari Kang Mas Abbas. Itu pertama kali ketemu tahun 2014 waktu konflik gitu. Oh ya. Nah itu ketemunya di pantai. Di pantai. Itu pantai. Memang acara ESA atau enggak sengaja? Atau saya bersama keluarga baru ada wisata dari Karang Taruna kalau nggak salah waktu itu. Terus ketemu di pantai itu, Mas Abbas membawa adik-adik Longmas. Jogja? Kayaknya pantai di mana? Di ini di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, oh ya. Gunung Kidul itu. Indrayanti. Indrayanti. Nah kemudian di situ hanya berapa menit kami bercakap-cakap. Kemudian sudah nggak ketemu lagi, lama. Kemudian di tahun 2015 itu kami ke tempatnya Mas Wi. Itu hanya sekedar ikut aja, jadi tidak tahu Mas Wi ini siapa. Itu juga tidak tahu ada itu. Karena diajak senior itu kami sana, ya Mas Wiono. Itu kami sana dalam semalam itu kita banyak diberi ulasan-ulasan seperti yang biasanya jurus-jurus dan sebagainya ya kan. Nah kemudian setelah 2015 ini sudah selesai. Saya sudah tidak kemana-mana lagi, ngandal ke Facebook Mas. Jadi ngandal ke Facebook, ketemu sama sedulur-sedulur sepuh yang saya lihat di Facebook itu profilnya, terus komentar-komentarnya, isian-isiannya bagus itu, saya japri. Japri, kemudian tanya-tanya masalah mulai dari keesaan sampai masalah pernapasan juga. Dan uniknya di pernapasan kan itu ada pertanyaan tuh, sudah umur berapa, sudah menikah atau belum. Nah ini yang unik ya di ilmunya Esa Teratis sendiri. Nah ini unik, dan pada itu saya belum ngeh ya, belum ngeh kenapa harus pakai umur, kenapa harus tanya sudah berkeluarga, sudah punya anak atau belum. Gitu. Akhirnya terjawablah di kemudian hari. Nah kemudian kami masih aktif di cabang Karanganyar sampai tahun 2017 itu terjadilah ya ini konflik organisasi itu. Tiba-tiba Mas Sugianto Neon, kacap kami yang pertama, kacap cabang Karanganyar yang pertama itu nyari saya. Itu belum jadi kacap ya. Jadi masih masa-masa apa? Masa-masa nyari saudara mana yang tahu ini keilmuannya, mana ini yang organisasinya gitu. Akhirnya diajaklah Sowan Mas Wi. Nah, diajak Sowan Mas Wi lagi, kita ke sana lagi. Jadi di awal-awal sebelum tingkat 2 itu kebanyakan ilmu justru dari Mas Wiono ketika beberapa kali ke sana itu, dan dari beberapa kadang sepuh di ya melalui media sosial tadi. Kemudian ketika ketemu di pertandingan-pertandingan. Jadi dulu sampai tahun 2015 itu saya masih terjun jadi atlet, mewakili cabang Karanganyar. Jadi ketika disuruh ketemu, saya selalu nyari yang senior yang mana. Oh ini tingkat 2. Akhirnya kita dekati, terus kita ngajak ngobrol. Sebenarnya di waktu yang mirunggan ya, jadi waktu yang sela-sela itu kami ngobrol di situ. Nah, kemudian ketika sudah mulai latihan tingkat 2, barulah terbuka. Oh ini ada di sana, ada di sana, ada. Nah, begitu awalnya. Baru ketemu jaringannya. Iya. Ya, betul. Akhirnya kalau mulai latihan tingkat 2-nya di tahun 2017. Ya, 17 mulai pendaftaran sampai seleksi, sampai resmi diterima untuk jadi siswa itu, kemudian sampai pengesahan. Nah, beberapa kali pas kita ketemu kan paling pas di acara Trust di Hati. Nah, kadang-kadang saya itu tertarik dan merasa apa ya, Mas Tulus ini unik. Unik, terus ya jarang saya ketemu model kayak Mas Tulus yang mana dari tampilan pertama. Terus pakai jenggot, terus ininya hitam. Nah, itu kan mungkin yang terlintas stereotipnya itu orang yang agamis kayak gitu ya. Menurut Mas Tulus, dan sekarang kan sudah sampai ke tahap 2 nih, adakah sesuatu hal yang
apa ya, bertentangan dengan agama. Soalnya beberapa waktu udah lama sih saya lihat kadang-kadang ada masalah ayam itu jadi gunjingan media sosial, musyrik syirik, terus kecerahan pengesahan, buncengnya neko-neko kayak gitu. Nah, ini ada agama yang lain ini kayak gitu, nggak ada tuntunannya yang Islam misalkan kayak gitu. Nah, gimana Mas? Nah, itu dulu sebelum menjadi tingkat 2 ya, itu banyak stereotip dari masyarakat seperti itu. Dan itu karena kita aktif di organisasi walaupun belum dapat pendalamannya ya, kita sudah tahu bahwa ketika pengesahan itu begini-begini, ayam juga diperlakukan seperti ini, kemudian apa itu borampen, itu semua juga sudah kita sering melihat. Dan ketika ditanya apakah ini untuk penghuni ya, penunggu ataukah sing bawa reksa gitu, pasti senior-senior maupun tingkat 2 yang ada di situ selalu menjawab tidak, meskipun tidak ada lanjutannya gitu. Oh enggak, ini memang untuk hidangan kita, untuk doa kita, untuk apa ya, nanti kita makan bersama kan gitu ya. Dari situ ketika ada orang yang tanya, dulu saya sering sekali ya, ini dulu saya masalah apa precingan saya seperti ini juga terbentuk karena pernah sekolah di madrasah, jadi sedikit banyak tahulah. Kalau dibilang alim ya belum, saya masih kayak gini. Ya itu karena pernah sekolah di madrasah, dan yang bisa saya lakukan khususnya untuk sunnah itu ya, yang paling gampang sunnah kan jenggot ini. Saya enggak modal, tumbuh sendiri, tinggal melihara aja, ini mudah. Kemudian ketika ada yang tanya, dan itu dulu sering sekali di madrasah itu guru-guru yang, mohon maaf, ada kelompok-kelompok yang garis keras gitu ya, itu yang sering wah kayak ini bid'ah, ini musik dan sebagainya, itu ada juga, itu juga sering tanya. Dan bahkan ada yang melarang. Di lingkup itu Mas? Pernah. Oke. Nah, jadi memang itu dari mulai sekolah sampai saya kerjakan di situ, sampai kerja saya baru keluar dari madrasah itu tahun 2019. Jadi mulai 2003 sampai 2019 saya lingkungannya madrasah. Ya. Jadi banyak guru-guru itu yang tanya, "Oh Mas, SHTRAT itu ilmu hitam, wong irengan, kemudian apa itu musyrik, kemudian pakai sesajen, kemudian ayamnya." Nah, ini yang paling buat saya ketawa dulu. Ada salah satu guru itu tiba-tiba datang ke saya, "Mas, jenengan, Mas, kamu ikut SHTRAT ya?" "Iya Pak." "Kenapa?" "Itu SHTRAT itu musyrik loh Mas, kalau bisa keluar saja." Sampai begitu. Nah, itu akhirnya tak tanya, "Lah musyiknya di mana tuh Pak?" "Lah itu ayamnya dimakan mentah, kemudian darahnya diminum gitu." Ya saya balik tanya, karena saya sudah sering diskusi dengan orang lain masalah itu. Terus saya tak balik tanya, "Jenengan tahu sendiri atau katanya atau jari ini?" gitu. Itu katanya orang-orang. Akhirnya pada waktu itu menjelang pengesahan dan hari Sabtu pagi di rumah saya ketempatan untuk beli ayam, beli ayam kan. Akhirnya saya undang, "Pak, besok Sabtu ke rumah saya." Oke, masuk. Langsung saya undang begitu. Nanti biar tahu Pak ayamnya bagaimana, kemudian darahnya apakah diminum benar atau tidak, apakah dagingnya dimakan mentah-mentah atau tidak. Gitu. Datang dia. Akhirnya nggak datang. Akhirnya nggak datang. Nah, di kesempatan yang lain baru ketika tanya lagi saya sampaikan bahwa itu ayamnya tidak ada seperti itu tuduhan palsu, dan kita orang beragama menuduh orang tanpa bukti dosa loh Pak. Saya bilang gitu, karena saya ngalami dari sejak zaman saya ikut pertama kali disahkan sampai sekarang. Saya sudah sahkan orang beberapa kali ya, selama beberapa tahun terakhir ini, dan itu tidak ada tuduhan itu makan daging mentah terus minum darahnya, itu tidak ada sama sekali ya. Kalau ingin tahu, saya beri garis besarnya bahwa ayam ini disembelih kemudian nanti sebagai pisungsun atau hadiah untuk senior-senior kami, untuk nanti dibagikan kepada
dewan-dewan pengesah, dibagikan kepada pengurus-pengurus. Ini hanya sebagai ucapan terima kasih, hanya sebagai sedekah dari adik-adik yang akan disahkan ini, gitu. Sebagai biar wujud kasih sayangnya muncul. Sampai segitu saya ceritakan itu. Kemudian ada juga pada waktu itu salah satu guru juga dulu pernah ikut latihan sampai sabuk putih. Kemudian ketika di tempat pengesahan itu melihat ubur rampe yang sedemikian banyaknya itu, dia balik kanan, mundur. Nah, sudah puluhan tahun ketemu saya, kebetulan satu bidang di sekolah, di madrasah itu satu bidang, saya bantu di prakteknya, beliau juga guru praktek gitu. Akhirnya banyak cerita di situ. Terus, oh saya dulu itu pelatihnya beliau ini. Oh iya, itu senior Karanganyar. Dulu gini. Oh, masa ngonten apaan? Terus saya jelaskan karena pada itu karena dia orangnya vokal. Jadi omongannya itu sering tembus kemana-mana gitu ya. Akhirnya saya sampaikan sekalian bahwa oh itu ubur rampe itu bukan untuk sesajen yang gaib, bukan untuk sing bau reksa dan lain sebagainya, Pak. Bahwa itu adalah kalau dulu sebelum model cateringan zaman sekarang ini itu nanti dimakan bareng-bareng, kembul bujono kan gitu. Itu untuk hidangan pada malam pengesahan itu. Kemudian kenapa wujudnya seperti itu? Karena Patrin tak ganti Pak. Ya, kita lanjut. Jadi ketika menjelaskan ubur rampe tadi, selain untuk hidangan atau sajian dimakan bersama tadi, terus saya sebutkan bahwa ini wujud doa. Dan pada waktu itu saya belum tahu ya, jadi belum dapat dari S1-nya sendiri. Tapi saya belajarnya dari makalah-makalah. Ya, jadi kan ada yang bukan makalah ya, jadi orang-orang yang memahami tentang bujeng, selamatan kayak gitu ya. Oh, jadi sama dengan S1 ini adalah wujud doa. Terus di kemudian hari lagi, walaupun saya belum tahu ya si bujeng A, bujeng B, bujeng C ini doanya apa saja, tapi hanya diberitahu bahwa ini ada wujud doa. Terus kenapa kok bujeng? Karena ini mengerucut wujud keesaan Tuhan. Jadi wujud doa itu kita mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum tahu bujeng itu apa? Tumpeng ya. Tumpeng. Nah, itu akhirnya saya jelaskan seperti itu, alhamdulillah mau menerima. Dan ketika di mana-mana itu ketemu adik-adik yang latihan, siswa-siswa itu, siswa madrasah itu, kalau ada yang ikut latihan gitu ya. Terus nanti beliaunya ini tahu kalau dia ikut latihan, oh kan latihan toh, oh muridnya Tulus, dia Pak, oh iya aku biar tahu latihan, akhirnya gitu. Sekarang iya, mau mengakui bahwa dia dulunya ikut latihan S1 gitu. Jadi selama perjalanan kami sampai di sini nih, saya tidak menemukan ajaran dari Esa yang menjelaskan tentang ubur rampe, syarat-syarat pengesahan dan lain sebagainya, ataupun ajarannya lain itu yang mengajarkan kemusyrikan. Ya, yang mengajarkan kemusyrikan tidak ada. Bahkan ketika saya dapat pendalamannya dari ilmu tingkat 2-nya ini, dari beliau-beliau sepuh-sepuh itu, justru malah ajaran Esa ini adalah ajaran tauhid. Kita mengesahkan Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan berbagai macam ubur rampe yang ada itu semuanya adalah doa, petuah, dan simbol-simbol. Jadi di Jawa itu ada yang namanya dongo tanpa montro. Dongo tanpa montro itu ya diwujudkan dengan barang seperti itu. Misalkan ini ada bujeng A. Oh ini untuk doa dulu dibuat seperti ini agar menyimbolkan doa tentang keselamatan, misalkan gitu. Itu diwujudkan dengan wujud tumpeng itu. Khas itu di S1 dan saya tidak menemui bahkan di kalangan orang Jawa sendiri. Tumpeng-tumpeng itu hanya beberapa yang sama. Jadi memang saya belum ketemu literaturnya juga sih. Dulu dari yang Suro, yang Harjo, kemudian sampai Mas Imam, sampai Pak Hasan, sampai kita ini, saya belum ketemu literaturnya bagaimana kok bisa dibentuk seperti itu gitu. Jadi
benar-benar hasil olah pikir, olah rasa yang sangat luar biasa. Menurut saya begitu. Ya, jadi kan memang di tempat kita kan kucing macam-macam ya, nggak cuma 1 2, banyak. Ya. Jadi sampai sekarang pun ketika orang bilang, oh es Hadrati ilmu hitam, hitamnya dari mana? Paling saya hanya kalau adu harap gitu ya, kalau tatap muka itu saya cuma tanya aja, lah emang kamu tahu Esa? Pelajarannya yang mana? Yang syirik yang mananya? Nah, tapi memang ada beberapa oknum ya, saya bilang oknum saja, yang menggunakan es Hadrati ini untuk kepentingan pribadi. Kemudian ilmu-ilmu dari es Hadrati ini dimodifikasi. Seperti ada, kalau mungkin terkenal di YouTube atau di mana-mana itu ada orang pakai atribut es Hadrati, tetapi menampilkan sesuatu yang mistis, nah gitu ya. Nah itu bukan tidak menggambarkan apa ya, tidak menggambarkan itu ajaran Esa, gitu. Jadi ternyata setelah kami telusuri gitu, dulu sebelum jadi tingkat 2 saya sering seperti itu, karena oh kayak mau Esa tapi isong ini gitu ya, bisa kebal, bisa manggil jin ya. Terus tak telusuri lagi ke sana, kok bisa Mas kayak gini? Oh saya pakai amalan ini Mas, oh berarti bukan, kan gitu, bukan dari Esa ternyata. Iya, oh ternyata, oh ini bukan dari Esa ternyata, bukan dari Esa ini. Karena ternyata dia dapat amalan dari orang-orang di luar Esa, kemudian dia menguasai terus diprakteknya di dalam Esa. Akhirnya masyarakat kan nggak tahu, taunya kui wong Esa bisa seperti itu, berarti Esa ajarannya gitu. Nah, akhirnya ya mau tidak mau kita juga harus menerima bahwa saudara kita itu kreatif yang gitu. Jadi tapi intinya gitu, untuk ajaran di es Hadrati itu yang saya terima sampai sekarang ini tidak ada satupun yang mengajarkan kemusyrikan. Bahkan sampai pada laku meditasi, laku tirakat yang lain, itu pun semuanya diawali dengan doa, permintaan kepada Allah SWT. Semuanya diawali dengan doa, orangnya harus bersih. Kadang ada yang harus sholat dulu baru mulai meditasi gitu. Jadi kalau dikatakan ada kemusyrikannya, saya kira mungkin yang bilang itu karena belum tahu saja. Iya. Oh, iya. Karena belum tahu dan mungkin belum belajar atau hanya termakan doktrin-doktrin dari masyarakat. Atau melihat orang yang pakai logo Esa itu tadi praktek kegiatan yang bukan dari ajaran Esa. Jadi kita harus hati-hati ya. Hati-hati di sini maksudnya, sekarang kita menggunakan atribut Esa, terus kemudian melakukan kegiatan yang itu sifatnya akan memicu perhatian banyak orang dan ternyata itu bukan dari ajaran Esa, itu bisa dicap bahwasannya, oh, wong Esa kaya ngono toh. Nah, hati-hati. Justru saya lebih bangga kalau ini wong Esa melu pengajian buat atribut itu. Betul. Atau acara-acara keagamaan yang lain yang beda agama pun monggo silahkan dengan atributnya terus dia ibadah kan itu kan lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi daripada memakai atribut Esa tapi menarik ya buat orang kesurupan gitu. Itu dulu pernah ada. Tapi ada memang orang Esa yang bisa kayak gitu. Yang nggak Esa pun banyak yang bisa. Iya, betul. Betul. Dan saya dulu belajar tentang apa? Perjinan. Tapi bukan berarti saya manggil enggak. Saya hanya belajar bagaimana menetralisir orang yang kesurupan. Semacam ruqyah kayak gitu. Iya, semacam ruqyah. Atau memang ruqyah? Iya. Oh ya. Awalnya belum ruqyah, saya hanya karena pernah baca, pernah dengar Ustadz ngendikan gitu ya. Oh, dibacakan ini, akhirnya saya praktek. Kita kan jadi orang Esa tetek gitu ya, yakin gitu. Akhirnya yus yakin wae, diwacake. Kok ternyata bisa. Bisa keluar dan tidak seperti yang di TV-TV sampai muntah-muntah lah sampai ini. Itu minim sekali ya, minim sekali. Tapi ya terjadi juga. Kadang yang kesurupan itu keluar terus muntah itu. Nah kemudian tapi apakah itu pakai kayak gerakan udah kayak itu kan ada film apa memburu apa itu? Ya. itu di masa itu ya saya
melihat pemburu hantu itu, wah kok gini sih, iki perjengannya kiai, tapi kok laganya kayak gitu. Saya tidak suka pada waktu itu. Tapi kemudian ketemulah dengan orang perguruan lain yang dia basicnya tenaga dalam. Kemudian diberi masukan, coba mas dikasih penapasan gitu kan. Penapasan, oh iya penapasan, saya tidak tahu penapasan dari maksud apa. Yang saya paham cuma kita cuma ngomong pernapasan gitu aja, diajarin pernapasannya mas? Enggak, cuma dibilang gitu aja. Mas ditambahin pernapasan lah cepet ya gitu ya. Akhirnya saya nyoba-nyoba sambil saya baca, tarik nafas, tahan, keluarkan. Ini nahan sambil dorong. Ya walaupun enggak di gini ya, cuma anggangan itu. Loh kok bisa lepas? Kok bisa keluar gitu? Ini yang mana kan? Jadi unik pada waktu itu. Akhirnya saya seperti itu hampir 1 bulan full, dan itu setiap hari pasti ada yang kesurupan, minimal 1. Madrasah apa? Iya di madrasah ya di luar. Jadi kadang kalau pas di madrasah ada, kemudian di luar juga ada yang kesurupan, itu langsung praktek langsung. Tapi kalau sudah dipegang orang saya tidak mau. Wes kono ramungi gitu. Akhirnya selama sebulan itu ada kejanggalan. Kok jadi gini? Kok saya jadi pemburu hantu? Jadi modelnya mirip kayak pemburu hantu gitu kan. Akhirnya saya lepaskan dulu. Kemudian masuk Ramadan ada pelatihan ruqyahnya itu, ya kita ikutlah. Jadi tahu, kemudian kita perbaiki lagi caranya, kita ruqyah lagi. Walaupun nanti kita di STT ada energi ya. Ternyata itu pun juga bisa, dan kalau dengan cara yang benar kita mendapatkan energi itu, otomatis juga energi yang dipakai bukanlah energi dari bantuan jin. Nah gitu yang saya pahami sampai sekarang seperti itu. Karena sebelum saya ikut ruqyah kan dulu ceritanya banyak orang itu berpaham bahwa orang STT itu morinya ada isinya gitu ya. Morinya ada isinya lah, terus ada kekuatan goibnya lah itu. Nah, kesurupan kibat nawe morine mari-mari. Ya, kan banyak ya gitu ya. Akhirnya pada waktu saya mau latihan meruqyah itu, teori sudah, ayat-ayatnya sudah diberikan, kemudian seminggu kemudian langsung praktek. Langsung praktek di masjid ini gitu. Kami datang ke situ. Saya inisiatif, aku buktene gitu. Apa bener sabwe mori ini ada isinya gitu. Akhirnya saya pakai di dalam, pakai koko, jadi nggak kelihatan kan. Dan itu begitu mulai ruqyah itu saya duduk dulu di depan. Jadi saya pengen nyoba dulu nih. Terus di ruqyah apa peruqyah saat itu? Mau jadi peruqyah. Mau jadi peruqyah, tapi di ruqyah dulu. Tapi saya pengen di ruqyah dulu. Pengen ikut ruqyahnya dulu. Begitu mulai acara, saya duduk di depan, ngadep sama ustadznya itu, udah diam aja. Memang mulai ustadznya mulai meruqyah, tak rasa kayak gitu. Sana udah mulai muntah-muntah, sana udah mulai batu-batu. Duh, aku kok apa ya? Akhirnya gitu. Setelah beberapa saat, saya merasa aman dan tidak ada reaksi apa-apa. Baru saya yakin, berarti memang tidak ada. Kalau tidak ada, saya baru bangkit, ambil air wudhu, ikut meruqyah ganti, praktek latihannya tadi. Akhirnya kami keluarkanlah yang kesurupan-kesurupan tadi. Dan anehnya pada waktu itu ada orang ikut bela diri, tidak usah tak sebutkan karena bela dirinya menyangkut rada agama sidik. Ada satu bela diri itu baru seminggu ikut latihan, itu ikut ruqyah, kesurupan dia. Setelah ditanya itu kan biasa toh, kalau yang kesurupan terus ditanya-tanya gitu ya. Mediasi. Ya, itu kenapa kamu masuk? Ya, dia ikut latihan ini. Ya, memang akhirnya, ada perewangnya. Iya. Nah, itu akhirnya Yus paksa aja keluar itu di ruqyah. Akhirnya itu selesai kan. Setelah itu saya kapok sama pernapasan ya. Saya kapok ikut pernapasan, latihan pernapasan itu karena saya takutnya itu tadi. Kalau ketika saya pernapasan kemudian ada yang masuk, kan dulu banyak yang bilang seperti itu. Nanti kalau kamu pernapasan itu ada yang isi dan sebagainya itu. Karena kami di cabang Karanganyar dulu tidak ada pembimbingnya, tingkat 2-nya tidak ada gitu ya. Akhirnya saya memutuskan berhenti dulu lah, berhenti dulu.
nanti sambil cari guru, sambil cari senior yang bisa menjelaskan baru. Nah akhirnya kita berjalan, saya cuma ngurusi pencaknya aja. Jadi membongkari jurus, prakteknya jurus dan sebagainya itu baru tahun 2000 berapa ya? 2000 ya mulai 2014. Nah 2014 itu mulai pendalaman secara intens baik dari spiritualnya maupun keesaan situ. Nggak tahu ternyata di tahun 2017 suruh latihan tingkat 2 itu. Ya itu. Jadi pengalaman saya dari ilmunya SHTRAT ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang mistis atau kemusyrikan kalau pelakunya tidak mengupayakan. Misalkan Mori tadi, Mori jadi ada isinya karena apa? Karena dia gunakan Mori untuk hal-hal yang mistis juga. Betul. Itu. Ini beberapa mungkin kali dia meyakini itu ada. Ya betul. Terus akhirnya dari daya cipta itu muncul. Ya betul. Ya pengalaman kami dulu seperti itu, sampai bahkan pernah kejadian itu satu warga itu setelah jadi warga dia ikut apa saya tidak tahu, yang jelas ya tenaga dalam juga, tapi namanya apa saya tidak tahu. Setelah itu dia sering kesurupan, sering kayak apa ya, hilang kontrol. Iya, hilang kontrol, hilang kendali. Kemudian diruyah, ketemu sama Ustadz Ruyah gitu. Nah setelah ketemu Ustadz Ruyah, adalah Ustadz Ruyahnya enggak kenal Esa ya, enggak kenal Esa. Ditanya aja dia, kamu ikut apa deh? Ikut SHTRAT. Wah itu musyrik gitu, langsung digitu kan. Dan si warga ini tadi langsung karena memang dia sering kesurupan dan ketika diruyah dia muntah-muntah dan sebagainya, dia merasa SHTRAT salah. Akhirnya dia menyalahkan SHTRAT, atributnya dibakar, sakralnya dibakar, moralnya dibakar. Dia tidak mau berkecimpung di desa lagi. Pada waktu itu sampai ada yang seperti itu. Nah kemudian ketika saya dengar itu tahun 2004 2005 lah antara itu biasa ya, masih partisake itu cek gampang emosi itu langsung tak boleh aneh gitu, ini ramu dengan gitu. Saya mikir gitu dulu. Akhirnya ada salah satu saudara itu yang teredam, wes lah mas nggak usah, biarkan saja. Oh ya wes, akhirnya setelah beberapa hari itu saya baru oh ya wes gitu. Beberapa hari dibujuk biar enggak nyari. Saya sempat nyari cuma nggak ketemu. Saya udah kelilingi kampungnya gitu ya. Padahal itu kan memang gimana ya, kayak gak mikir ngono dikira wong kampung ngono gitu. Warga anyaran. Iya. Wah dicari ya keliling gitu. Wah gak ketemu ya wes balik mulai, akhirnya direh-reh diredam dan enggak usah nyari. Nah, dari situ makin penasaran, loh kenapa kok dia bisa seperti itu. Akhirnya saya cari-cari lagi informasi-informasi yang jelas. Oh ternyata dia ikut ini, dia ikut tenaga dalam, dia laku seperti ini. Oh, akhirnya dia kemasukan itu. Jadi sekali lagi ketika bahkan bukan orang SH pun sama ya. Kalau dia laku dengan hal-hal yang mistis, otomatis akan ada efek baliknya. Entah itu penunggunya ngikut lah, karena kita yakin ya, kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin itu harus percaya yang gaib. Jadi ya gaib itu ada gitu, jin itu juga ada, sihir itu ada, kan itu pasti ya, sudah dijelaskan dari dulu. Sejak zaman Nabi Sulaiman pun sihir juga sudah ada, zaman Nabi Muhammad juga ada, sampai Nabi Muhammad pernah disandet juga kan. Nah itu para sahabat dulu juga pernah kelahi sama jin, berarti nyata ya. Jadi kita ndak bisa menolak juga bahwa itu ada ya, kita yakini bahwa itu ada, tetapi tidak boleh kita meminta kepada yang gaib tadi. Misalkan kalau di Laut Kidul ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Ratu Kidul, ada siapa lagi, Nyi Blorong lah atau apa itu ya. Kalau kita ke sana kemudian niatnya minta ke itu, ya itulah musyrik ya. Itu ya. Karena di SHTRAT ini hanya diajarkan kalau nyenyuwun, ndedonga, meminta itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh ke yang lain bahkan. Nah
ketika kita lihat lagi, kita telusuri lagi ke atas sampai ke yang Suro pun juga seperti itu. Basicnya yang Suro kita sudah tahu ya. Jadi dari sejarah yang disusun Mas Agus kita sudah jadi tahu bahwa yang Suro sendiri juga santri, nggak mungkin ngajarkan yang musrik-musrik kan gitu. Itu mungkin itu. Oke, terima kasih waktunya Mas Tulus, sudah sangat mencerahkan kita. Jadi kita sekarang tahu bagaimana ajaran di Setiahati itu. Misalkan mereka ada yang bilang musyrik dan lain sebagainya, kita tanya aja. Barangkali dia belum tahu, atau mungkin dia cuma jarene atau cuma lihat dari sosial media, padahal sosial media pun bisa dibuat sendiri. Itu aja, terima kasih waktunya Mas Tulus. Terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.